situasi kebangsaan yang kita lakukan. Untuk itu mari kita buka terlebih dahulu resum pada pagi hari ini yang membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan kita juga membaca bahasa Indonesia. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak-bapak serta saudara sekalian, hamba Allah yang saya hormati, ibu yang saya muliakan, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Allah satu-satunya Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Yang kita sudah bersumpah, berikrar, menolak apapun dan siapapun sebagai Tuhan. Yang kita sembah, kita ibadahi, kita patuhi, kita taati, kita cintai. Kita juga amankan semoga salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pulang dari pekerjaan. Bekerja ini sebagai khalifah. Soal ini ada cerita sebelumnya tapi tidak kita bicarakan. Sampai di rumah dia melihat istrinya ada perhiasan di pergelangannya, ada gelangnya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada istrinya, ini dari mana? Kata istrinya, saya beli. Iya, maksud saya uangnya dari mana? Oh, ini uang belanja yang engkau berikan, aku sisihkan, aku tabung, lalu aku berikan perhiasan. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau begitu gaji saya kebanyakan. Khalifah, kepala negara, kekuasaannya sudah hampir seluruh jazirah Arabia. Istrinya menabung, beli perhiasan emas, dan Khalifah berkata, kalau itu gajiku kebanyakan. Dia segera menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar, mulai bulan depan tolong gaji saya dipotong. Bapak serta saudara sekalian Allah yang dimuliakan, hari ini 25 Agustus, 27, 28, 29, 31 Agustus, Jakarta dan kota-kota besar, kota-kota kecil diguncang gempa yang rusuh. Ada ojol dilindas mobil Brimob. Kemarahan rakyat semakin membara. Ada demonstran digebuki oleh Brimob polisi. Di sisi lain ada kantor polisi dijarah, dibakar. Kantor Polsek Jatinegara, kantor Polres Jakarta Timur, ada gedung DPRD di Makassar habis terbakar. Saya baru 3 hari yang lalu dari sana. Luar biasa, Pak. Dasar. Dan itu antara lain dipicu oleh kemarahan rakyat akibat gaya hidup super mewah para pejabat termasuk anggota DPR yang memamerkan kemewahannya di saat rakyat semakin susah hidupnya. Harga-harga melangit, pajak mencekik, kehilangan pekerjaan, tiba-tiba disuguhi
pemandangan seperti itu. Dahsyat. Saya sempat kumpulkan cerita dari media online, dari platform media sosial. Ternyata anggota dewan kita itu mengantongi ada uang gaji, ada tunjangan istri, tunjangan suami, tunjangan anak, uang sidang, tunjangan jabatan, tunjangan beras, tunjangan PPH, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan, bantuan listrik dan telepon 7,7 juta dan lain-lainnya, termasuk yang sempat menghebohkan tunjangan sewa kontrak rumah 50 juta sebulan. Setiap bulan orang-orang yang KPK terhormat itu mengantongi uang antara 370 sampai 395 juta rupiah. Kerjanya. Nah, yang saya mau cerita adalah bagaimana Allah mengingatkan kita. Ya, kalau kita kutip misalnya di surat Al-Isra ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza arna an nuhlika qaryah. Dan jika kami hendak menghancurkan sebuah negeri, kata Allah. Jika kami hendak menghancurkan sebuah negeri, amarna mutrafiha. Kami perintahkan orang-orang kaya di dalamnya untuk berbuat baik, untuk taat kepada Allah. Fafasaku fiha. Tapi mereka malah membuat kerusakan di muka bumi. Fahaqqa 'alaihal qawlu fatammarna tadbira. Maka sudah menjadi hak kami untuk memutuskan keputusan kami, mengazab mereka. Fatammarna tadbira. Dan kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Yang disebut orang kaya, tapi begitu dia hancurkan saat negeri-negerinya dan sehancur-hancurnya. Itulah Bapak Saudara Ibu yang saya hormati, kenapa kita harus tetap bersuara, berisik. Karena dalam Islam itu bukan cuma amar ma'ruf, tapi nahi munkar juga. Bahwa dalam Islam kita harus menjadi baik, iya. Tapi Islam juga mengharuskan kita untuk memperbaiki. Enggak bisa dan tidak boleh kita terlampau sibuk dengan amar ma'ruf pada saat yang sama mengabaikan nahi munkar. Tidak bisa dan tidak boleh. Walaupun misalnya kita ketahui kemudian cerita 25 sampai tanggal 1 September itu banyak sekali keanehan. Bapak Saudara Ibu yang saya hormati, saya rajin demo sejak zaman SBY. Hampir tiap pekan zaman SBY. Zaman tetangga Bapak Ibu Solo itu juga dahsyat. Kalau itu saya juga bukan cuma ikut mempersiapkan segala macam. Tapi seperti itu saya banyak melakukan demo, saya merasa bahwa mengumpulkan 500 orang saja itu sulitnya bukan main. 500 orang saja untuk sebuah acara aksi demo sulit. Tapi kemarin aksi itu ribuan, puluhan ribu, bahkan serentak di sejumlah kota bisa berlaku. Dan lucunya lagi, kalau saya mau lucu, tuntutannya bergeser. Tadinya tuntutannya adil Jokowi, makzulkan kita. Tapi kemudian bergeser menjadi kembalikan TNI ke barak, bubarkan DPR, turunkan Prabowo. Siapa yang bisa menyulap salah seperti itu? Apalagi waktu RUU TNI akan dibahas. Bayangkan Pak, RUU TNI itu 67 kota serentak aksi. Dan kota-kota ini bukan cuma Medan, Surabaya, Makassar, Bandung yang gede-gede. Ada Banjarnegara, ada Cilacap, ada kota-kota kecil yang buat saya dan kawan-kawan bingung, kok bisa gitu. Tapi ternyata memang ada tangan-tangan di sana. Kenapa? Ini yang kita mesti banyak diskusinya, kenapa. Tapi kalau misalnya tuntutan tarik TNI ke barak, misalnya
Kembalikan dari kenapa yang diomelin, yang dimarahin TNI, yang dibukin mahasiswa demonstran siapa? Hah? Halo? Polisi. Yang menindas ojol siapa? TNI. Polisi. Gitu. Apalagi kisah 21-22 Mei 2019 depan Bawaslu di Jakarta itu mengerikan sekali. Tanggal 18 Agustus silam, saya dan teman-teman saya dan Nenggolan, Permana dan yang lain itu bikin semacam kumpulan namanya Persaudaraan Tapol dan Tapol Korban Jokowi 2014 sampai 2024 khusus korban Jokowi. Nah, tanggal 18 kemarin kita ada acara, ada 5 di akhir acara 5 anak muda ke depan panggung, kemudian dia bercerita. 2 di antaranya adalah Satpam PT Sarinah Tamrin yang pada saat itu menolong anak-anak korban demo yang matanya pedes karena gas air mata. Nah si Satpam itu ambil air itu kemasan, dikucurkan gitu, lalu anak-anak cuci muka supaya tak terlalu pedas, dianggur. Semua polisi sepanjang jalan sampai kantor polisi habis gitu. Sampai di sana terus gitu. Itu ratusan Pak. Mereka cerita ada yang tunggu sampai terlupas diseret. Itu polisi. Tapi yang dominan tentara TNI. Yang dihujat TNI. Nah, menarik ini sebetulnya. Dan ujung-ujungnya adalah jejak-jejak itu. Tapi kembali ke soal tadi Bapak Spesial nanti. Islam itu memerintahkan kita amar ma'ruf nahi munkar, dan khusus orang-orang kaya ini memang ada tugas khusus. Kalau kita baca surat Al-Ma'un misalnya, al-ayyuhalladzina yukadzibu biddin, itu ada wala yahuddu ala ta'amil miskin. Seorang yang kaya itu kan tidak kemampuan bisa memberi, membantu meringankan orang lain. Kalaupun tidak punya kemampuan, maka minimal dia memerintahkan, menyarankan orang lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Aduh ini tetangga atau berdasarkan nggak punya makan 2 hari misalnya. Dia nggak punya kemampuan, dia cari tetangga yang lain. Pak Haji, tolong kasihan tuh. Kalau itu pun tidak dilakukan, maka dia pernah penista agama. Dan di negeri kita ini luar biasa. 2 hari lalu ada istri wakil presiden tampil depan umum pakai berlian. Nah, kalau berlian yang netizen kita ini kan super jahil, dikulik gitu. Harganya ternyata cuma 5 miliar. Cuma 5 miliar saja. Lalu ada netizen kita yang ngeposting di X, di Twitter. Ada yang bilang tukang martabak belasan tahun jualan di pasar Jombang, belasan tahun jualan pasar Jombang, cuma bisa nabung beli NX. Ini ada fufu bapak buka warung martabak di mana-mana, rugi bangkrut, bisa beli bininya 5 miliar. Pertanyaannya duit dari mana? Teman saya Bedila Badrun, dosen UNJ, 4 tahun yang lalu melaporkan dugaan gratifikasi suap TPPU, tindak pidana pencucian uang atas nama Gibran dan Kaisang ke KPK. Sampai hari ini la salam wala kalam, nggak ada kabar. Jadi bagaimana kekuasaan dimanfaatkan begitu lupa. Nah, Allah mengingatkan, kalau sampai kalian abai terhadap amal seperti ini, waktu mana hadat yang dihancurkan seluruh negeri dan sehancur-hancurnya. Kalau kita baca misalnya surat Al-Anfal ayat 26, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Berhati-hatilah kalian, takutlah kalian terhadap musibah, terhadap bencana, terhadap azab yang jika terjadi tidak hanya terjadi bagi kaum zalim saja di antara kalian. Wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Ketahuilah oleh kalian bahwa siksa Allah sangat pedih.
Jadi kalau terjadi musibah kan nggak ada tuh apa sih namanya gempa bumi misalnya itu kalian nih kata gempa bumi belok walaupun kalau Allah mau bisa saja, tapi semua ada. Kita kutip hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah bersabda, beramar ma'ruflah kalian dan bernahi mungkarlah kalian. Sebab apabila tidak kalian lakukan, maka Allah akan memberikan orang paling jahat untuk menguasai kalian. Paling jahat untuk menguasai kalian. Dan ketiga, orang-orang saleh di antara kalian berdoa, Allah tidak kabulkan. Ya Allah ya Rabb, penguasa kami zalim ya Allah, tanah kami dirampas ya Allah, di Tangerang, di Kedua, di Rempang, di Morowali, di Konawe, saudara-saudara kami di penjara, ditangkap, dikriminalisasi ya Allah. 6 anak muda kami digebuki, dibunuh, disiksa di kilometer 50 ya Allah. Zalim sekali ya Allah. Tolong hancurkan penguasa zalim kami. Rasulullah bersabda, orang-orang saleh di antara kalian berdoa, Allah tidak kabulkan. Karena kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang lebih serem lagi. Asma'un Al-Sami itu anhu saya pun di rumah. Ketahuilah oleh kalian bahwa setelah itu nanti akan ada para umar, penguasa wa man dakhalafa. Barang siapa mengalami masa itu fasa takut bikadzabihim, kemudian orang-orang itu membenarkan kebohongannya. Di kantong saya ada 11.000 triliun. Ini mobil luar biasa, sudah dipesan 6.000 unit. Bohong. Anak-anak saya tidak suka politik. Bohong. Faman sadaqah bikadzabih. Barang siapa mengalami masa kekuasaan Umar pembohong itu dan membenarkan kebohongan. Jadi saya tidak membenarkan kebohongan. Iya, tapi kalian diam saja terhadap kebohongan itu. Rasulullah mengatakan kalian membenarkan kebohongan. Wa anahu bizulmihim, dan kalian menolak kezaliman, merampas tanah rakyat, membunuh warganya, memenjarakan orang-orang yang tidak disukai. Alhamdulillah tempat kita belum lama keluar menteri. Sekarang di Jakarta lagi bunyi di mana-mana. Wa anahu bizulmihim, kata Rasulullah, laisa minni. Begitu tidak termasuk golongan. Walastu minhum, aku tidak termasuk golongan. Bayangkan nggak kita datang ke akhirat menghadap Allah dengan pahala tahajud, pahala sedekah, infak, zakat, pahala membangun masjid, pahala membagikan makanan segala macam. Tiba-tiba Rasulullah laisa minni, bukan termasuk golongan. Walastu minhum, aku tidak termasuk golongan. Hanya karena kita membiarkan kebohongan penguasa dan menolong kezaliman. Jadi Bapak, di pagi yang Allah berkahi ini, saya ingin ajak kita semua, kita sempurnakan keislaman kita dengan ittiba Rasul. Tadi imam kita baca qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'u, ikuti aku. Kita ikuti jejak Rasul. Bagaimana beliau selain membina, membangun kesalahan yang tiada tara, para sahabat yang hebat, tapi beliau dan para sahabat dekat berdiri melawan kezaliman. Kalau ini kita lakukan, yuhibbukumullah, maka Allah akan membalas cinta kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih maaf, bila Assalamualaikum